Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya beserta rekan kerja saya. Saya sendiri itu Ali Zulfakira. Saya Ayu Fitria Nur Fadilah. Saya Gita Ratnayu. Saya Sabra Sufiana Dewi. Saya Siti Panora Pipah. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dapat dibahas dalam partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang terbuka. Yang pertama, partisipasi masyarakat, salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan masyarakat purba dan Jamin 2015. Pada partisipasi masyarakat, semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh itu dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif. Dua, pemerintahan yang terbuka. Prinsip lain dari good governance adalah transparansi atau keterbukaan informasi. Good governance mensyaratkan pemerintahan terbuka atau open governance. Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Santosa 2001. Hal ini mencakup seluruh proses pengelolaan sumber daya publik, sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya. Terdapat 5 hal yang menjadi persyaratan dari pemerintah yang terbuka atau transparan, yaitu sebagai berikut. A. Hak untuk memantau perilaku penjabat publik dalam menjalankan peran publiknya atau right to observe. B. Hak untuk memperoleh informasi atau right to information. Hak untuk memperoleh informasi tersebut telah dijamin baik dalam instrumen hukum nasional maupun hukum internasional. C. Hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik atau right to participate. D. Kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dengan adanya kebebasan pers. E. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas hak-hak yang ditolak. Tata kelola yang baik dan keterlibatan partisipasi publik. Upaya untuk meletakkan tata kelola yang baik, good governance, dalam pembangunan di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru. Semenjak bergulirnya reformasi, upaya transformasi dari pemerintahan yang tertutup menjadi pemerintahan yang terbuka mulai dilakukan. Muncullah TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu bentuk dari upaya transformasi tersebut. Pada tahun 1999, pemerintah Departemen Kehutanan melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Revisi tersebut membuka peluang untuk dilakukannya tata kelola kehutanan yang baik di Indonesia. Akses informasi kepada masyarakat diberi landasan hukum yakni pada pasal 68 ayat 2 poin B yang menyatakan bahwa masyarakat dapat mengetahui rencana perundangan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan. Peluang masyarakat untuk berpartisipasi juga lebih terbuka melalui pengaturan dalam pasal 70 ayat 3 yang mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dan pemerintahan daerah dapat dibantu oleh forum pemerintahan kehutanan. Dalam konteks ini, proses untuk menuju sebuah tata kelola kehutanan yang baik sudah mulai mendapatkan tempat dalam peraturan perundang-undangan.
Namun sangat disayangkan bahwa implementasi dari kehutanan tersebut seringkali menjadi sebuah proses birokrasi yang sulit. Salah satu tantangan kepastian lahan dan wilayah kelola masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Seharusnya dengan sebuah sistem informasi kehutanan yang mapan dan partisipasi penuh dari segenap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, tantangan mengenai kepastian lahan dan wilayah kelola dapat diselesaikan. Namun ternyata permasalahannya lebih dari itu, karena pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan kehutanan masih terdapat kepentingan sektoral yang membatasi ruang gerak masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memberikan ruang gerak agar pengelola hutan dilakukan secara transparan dan inklusif. Namun faktanya status hutan sudah diletakkan pada pasal 5 ayat 1 menjadi hanya dua status, yaitu hutan hak dan hutan negara. Posisi masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan menjadi tidak memiliki ruang gerak yang cukup karena kedudukan mereka dalam hutan menjadi tidak jelas. Ketika kembali melihat kepada definisi bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sebuah proses, maka sudah seharusnya bila dalam penentuan status hutan, masyarakat dilibatkan sebagai sebuah proses keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Namun hal tersebut tidak terjadi. Dan pada akhirnya masyarakat adat dan lokal menjadi tidak berdaya, walaupun tinggal dan hidup di antara sumber daya tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.